Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kita senantiasa berkelimpahan berkah. Pada video kali ini kita akan belajar menemukan referensi digital yang berkualitas. Kalau kita perhatikan kehidupan kita saat ini, terutama dalam kegiatan akademik, tidak terlepas dari kebutuhan mencari referensi yang berkualitas. Dan kita melihat ada perbedaan cara orang mendapatkan referensi. Kalau orang dulu ya, untuk mendapatkan referensi itu pilihan pertamanya adalah mencari di buku. Setelah dicari di buku tidak ada, kemudian dia pergi ke perpustakaan untuk mencari. Dan setelah itu kalau di perpustakaan tidak ada, dia mencari di toko buku. Jika tidak ada lagi, dia akan tanya ke teman-teman yang terdekat. Setelah itu, jika itu pun tidak ada, mentok, dia akan mencari di internet. Nah, sekarang terbalik. Jika kita ingin mempelajari sesuatu atau topik pelajaran tertentu, maka yang pertama yang terpikirkan adalah cari dulu di Google. Kalau di Google tidak ketemu, tanya AI. Dalam hal ini yang sering digunakan sekarang adalah ChatGPT. Setelah itu kalau tidak ada, cari ke Brandly atau ke sosmed. Kalau tidak ada lagi, cari di buku. Jadi buku bukan pilihan yang pertama. Kemudian kalau tidak ada lagi, cari ke perpus. Kalau tidak ada lagi, curhat di sosmed. Katanya Tuhan saja menguji itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Kenapa dosen tidak gitu ya. Jadi memang ada perubahan cara mahasiswa dan siswa dalam menemukan referensi. Yang sekarang yang banyak digunakan adalah referensi dalam bentuk digital. Hal ini dimaklumi ya karena internet sangat dekat dengan kita, device-device sangat dekat dengan kita dan bahkan tidak terlepas dari genggaman kita. Sehingga ketika membutuhkan sesuatu, maka yang terdekat dulu yang kita pegang sebagai tempat untuk mencari sesuatu. Lalu kita diperhadapkan dengan referensi digital. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kriteria referensi digital yang berkualitas? Nah, banyak yang terjadi adalah sepanjang materinya sama, itu kemudian dijadikan referensi. Padahal di dalam banyak terjadi kasus-kasus salah konsep dan seterusnya. Gitu. Maka di sini ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan ini referensi berkualitas bisa kita pakai atau tidak. Kriteria pertama adalah relevansinya. Jadi jika kita mencari satu topik, maka kita mencari relevansi atau materi yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Semakin dia relevan, bersesuaian, maka akan semakin bagus. Tapi perlu juga dipertimbangkan bahwa ada konteksnya. Misalnya, terkait dengan budaya salam. Budaya salam. Kita mencari referensi budaya salam, ya sebaiknya kita cari yang di negara kita. Karena bisa jadi budaya salam yang ada di negara kita berbeda dengan di Eropa atau di Amerika gitu. Kita cari referensi yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah kemutakhiran referensi tersebut. Nah, kita menyarankan referensi itu minimal 5 tahun terakhir. Kenapa? Semakin up to date referensinya, maka konsep-konsep keilmuannya itu semakin berkualitas ya. Dalam hal ini itulah menjadi kesepakatan terakhir. Misalnya diminta untuk mencari referensi tentang planet-planet. Kemudian kita mendapatkan di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Masuk juga. Akhirnya kita masukkan itu sebagai planet gitu ya. Tetapi referensi terakhir mengatakan bahwa Pluto itu tidak lagi termasuk planet gitu. Nah, karena itu gunakanlah referensi yang terakhir, karena itu mendekati kebenaran. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu valid. Valid dari sisi isinya maupun dari sisi di mana tempat kita mengambil referensi tersebut. Ya, dari sisi isi tentunya tidak menyalahi konsep-konsep yang ada gitu ya. Kita juga ambil dari sumber yang terpercaya, entah itu dari penulisnya yang dipercaya, kepakaran gitu, ataukah
dari tempatnya, dari situsnya, dari domainnya, di mana kita mengambil referensi tersebut. Tentunya berbeda ya, antara situs-situs yang kita tidak kenal, yang mempublish hanya untuk mendapatkan traffic, dengan situs-situs memang yang concern menulis artikel-artikel tentang topik yang kita cari. Nah, 3 kriteria ini menjadi pertimbangan utama ketika rekan-rekan sekalian mencari referensi digital. Ragamnya seperti apa, teman-teman? Di sini yang paling banyak kita gunakan, yang pertama tentunya artikel di web. Maka tantangannya adalah bagaimana menentukan artikel yang ada di web ini bisa dikatakan berkualitas dan bisa kita ambil atau tidak. Dan di sini ada 2 kriterianya. Yang pertama tentunya kalau menggunakan domain resmi dibandingkan dengan domain yang tidak kita kenal atau domain dummy misalnya, kita lebih memprioritaskan domain resmi karena ada lembaga atau orang yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut. Terus yang kedua, jika artikel tersebut itu spesifik terhadap topik tertentu, maka kita lebih prioritaskan itu ketimbang portal-portal yang artikelnya itu campur-campur. Kita tidak tahu kepakarannya gitu ya. Kemudian sumber kedua yang biasa kita gunakan adalah buku. Nah, buku di sini kita pastikan bahwa dia sudah memiliki ISBN, kemudian dari penerbit yang kita kenal, terpercaya gitu ya. Kemudian penulisnya merupakan orang yang pakar di bidangnya. Bagaimana cara ngecek bahwa penulis ini pakar atau tidak di bidangnya? Ya, ketikkan saja kata kunci penulis tersebut. Maka kalau kita lihat banyak publikasi atau tulisan-tulisan terkait dengan topik tersebut, maka kita bisa berasumsi bahwa penulis tersebut telah pakar di bidangnya. Kemudian untuk jurnal nasional, kita bisa menggunakan Sinta sebagai barometer jurnal bereputasi. Nanti kita kenal Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Nanti ini ada topik tersendiri yang kita akan bahas ini. Kemudian untuk jurnal internasional, kita bisa menggunakan kuartil sebagai barometernya. Nanti kalau Q1 berarti lebih terpercaya daripada Q2 dan seterusnya. Jadi semakin kecil kuartil atau Sintanya, maka artikel tersebut, referensi tersebut semakin layak untuk digunakan. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang coba akan mensimulasikan bagaimana mencari referensi-referensi seperti yang kami jelaskan terdahulu. Mari kita mencari. Yang pertama kita melihat dulu dari buku ya, buku. Untuk buku kita biasanya gunakan Books Google. Ya, Books Google. Di sini disiapkan buku-buku, misalnya metodologi penelitian. Nah, ini ada koleksi buku-buku. Nanti sebagian itu memungkinkan untuk dibaca utuh, sebagian itu memungkinkan dibaca hanya sebagian. Nanti kita lihat mana yang diperlukan. Kita lihat ini adalah koleksi buku digital yang bisa digunakan. Selain yang sifatnya repositori seperti ini, kita juga bisa merujuk ke perpustakaan di kampus kita masing-masing. Itu juga memungkinkan untuk dicari. Kemudian yang kedua terkait dengan jurnal ya, jurnal. Kita bisa melihat dari Sinta ya. Kita bisa melihat dari Sinta. Di sini ada kriteria ya, Sinta. Nah, ini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 6. Semakin kecil Sintanya, maka artikel tersebut semakin bereputasi. Nah, seperti ini sudah Sinta 1 gitu ya. Berarti dia lebih verified. Kita carinya artikelnya di mana? Sumber artikelnya teman-teman bisa cari di 2J atau di Google Scholar. Nah, contohnya media pembelajaran. Nah, ini kemudian di sini saya coba cari juga ya. Saya cari artikelnya. Media pembelajaran. Search. Nah, ini kan kita mulai dulu dari ini ya, dari Google Scholar. Sini ada repository, ada ePrint, kita lebih ke jurnal ya. Cuma di Google Scholar ini masih bercampur.
antara buku sama jurnal. Nah, ini ada ini. Jurnal. Nah, ini jurnal. Kita lihat ini jurnalnya apa. Ini jurnal dari UNY. Namanya Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Kita cari di sini, teman-teman. Kita cari di sini. Nah, kita enter ya. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Nah, ini ya. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Dia Sinta 4. Nah, Sinta 4. Sudah bersinta itu sudah lumayan ya. Apalagi kalau sintanya mendekati Sinta 1. Berarti referensi ini sudah bisa kita gunakan karena sudah memiliki kelayakan tadi dari sisi Sinta. Artinya Sinta yang ngecek ini bereputasi atau tidak. Kita tinggal ambil aja. Kalau jurnal tersebut sudah bereputasi ya, insya Allah artikel di dalamnya juga bisa berkualitas. Jadi itu cara carinya. Misalnya ini kita cari lagi kita cari lagi jurnal ini. Jurnal ilmu-ilmu kependidikan. Kita cari, cara carinya tinggal diklik search, enter. Nah, ini Sinta 5 ya. Berarti Sinta itu 1 sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Semakin kecil Sintanya dia semakin berkualitas. Nah, kalau ada 2 tadi itu sama-sama membahas tentang artikel yang kita maksud, maka kita lebih bagus memilih yang Sintanya kecil. Dalam hal ini Sinta 4 ya. Kalau dapat lagi yang Sinta 1, maka lebih bagus kita ambil Sinta 1 karena itu lebih berkualitas. Kemudian ke doa J. Sama, doa J juga prosesnya sama. Kita cari ini dari jurnal ya ini. Ini dari jurnal. Kita coba buka. Jurnal apa namanya ini? Nah, ini jurnalnya kita buka. Nah, ini sudah tertulis di situsnya Sinta 4 ya. Tapi tetap kita harus cek meskipun dia sudah tulis. Jangan sampai sudah berubah. Entah itu turun atau naik. Semakin naik kan berarti semakin bagus ya. Ini Sinta 4 berarti sama. Itu bisa digunakan ya, teman-teman. Itu tadi untuk mencari literatur dalam bahasa Indonesia. 2 situs utamanya bisa Google Scholar atau DoaJ. Sekarang gimana caranya kita mencari artikel-artikel tingkat internasional? Caranya kita lihat di sciencedirect.com. Nah, di sini adalah artikel-artikel Scopus ya yang bisa kita cari. Cuma kata kuncinya sebaiknya bahasa Inggris. Kata kuncinya bahasa Inggris ya. Multimedia learning. Sini sudah ada. Ini ada jurnalnya. Coba kita lihat. Nanti teman-teman bisa cari jurnal yang open access ya. Open access ini gratis untuk di-download. Saya kira yang gratis saja untuk multimedia learning sudah 5.939. Mungkin kita ambil semua ya. Jadi silahkan jika kita memiliki akses ya pilih yang berlangganan. Tapi kalau tidak pilih aja yang gratis. Kemudian ini saya coba cek bagaimana kuartilnya ya. Nah, ini nama jurnalnya Computer and Education. Nama jurnalnya. Cara ngeceknya di mana? Cara ngeceknya bukan di Sinta karena ini jurnal internasional, kita ceknya ya di situs pengecekan internasional. Namanya Cimago JR. Ya. Cimago JR. Kita copy paste di sini. Kita lihat ya. Nah, ini Computer and Education. Kita klik. Dia Scopus berapa? Nah, ternyata Q1. Jadi, apa yang dimaksud dengan Q1, Q2 dan seterusnya? Jadi, berdasarkan topiknya, jurnal-jurnal itu
ranking. Di ranking semua, kemudian di ranking itu dibagi 4. Jadi seperempat pertama yang terbaik, jajaran terbaik gitu ya, itu Q1. Kemudian tengah kedua itu di Q2, kemudian 3/4-nya di Q3, dan seperempat terakhir itu ada di Q4. Jadi semakin kecil Q-nya berarti dia termasuk jajaran jurnal internasional yang terbaik. Nah, maka ini berlaku juga dengan kasus tadi sebelumnya. Jika ada topik yang sama, artikel yang sama, satu Q1 dan satu Q4, maka yang lebih kita prioritaskan adalah yang Q1 karena itu lebih bereputasi gitu ya. Itu dua tempat untuk mencari, kemudian dicari di DoAJ juga bisa. Di DoAJ kata kuncinya sama, multimedia learning. Nah, ini ada juga, tinggal kita cari ya. Kita cari di mana. Cuma kalau Springer lain lagi tempatnya ya, IE lain lagi tempatnya. Yang tadi untuk ngecek tadi itu lebih ke jurnal-jurnal di bawahnya Scopus gitu ya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencari literatur-literatur yang berkualitas. Silahkan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian penyampaian saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.